Assalamualaikum, semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat. Jangan lupa jaga sholat 5 waktu, PHBS agar imun kalian luar biasa. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita bermain pantun dulu. Rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus rajin belajar. Tinggi badan amat semampai, petani pergi mengambil talas. Rajin belajar, pangkal pandai, semangat terus, jangan malas. Baik anak-anak, pada pagi ini sebelum kita belajar tentunya jangan lupa bersenang-senang, siapkan semangat kalian. Kita awali belajar pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar kembali di tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, muatan SPDB, ragam tarian Indonesia. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu memahami penampilan tari kreasi daerah. Yang kedua, siswa mampu menampilkan tari kreasi daerah. Mari kita pelajari tentang ragam tarian Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, salah satunya adalah tarian kreasi. Apa yang dimaksud dengan tari kreasi? Yaitu tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerakan tari tradisional. Selanjutnya ada 3 jenis tarian kreasi. 1. Tari kreasi daerah atau tradisional. 2. Tari kreasi modern. Dan 3. Tari kreasi kontemporer. Selanjutnya anak-anak, tari kreasi tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi baik dalam bentuk, gerak, atau aspek lainnya, tetapi masih dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Apa pula yang dimaksud dengan tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu baik dalam gerakan atau aspek lainnya. Sedangkan tari kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar saat ini. Ada 3 bentuk karya kreasi, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal diperagakan oleh 1 orang penari, tari berpasangan diperagakan oleh 2 orang penari, dan tari berkelompok atau tari kelompok diperagakan oleh lebih dari 2 orang penari. Kita lanjutkan ke pembahasan tari tunggal. Apakah yang dimaksud dengan tari tunggal? Yaitu tari yang dibawakan oleh 1 orang penari saja, baik pria maupun wanita. Penari pria pada tari tunggal biasanya membawakan tari dengan kuat dan gagah, sedangkan penari wanita membawakan tari tunggal dengan lembut dan anggun. Selanjutnya tari tunggal dibedakan menjadi 3 contoh, yaitu tari tunggal ritual, tari tunggal tradisional, dan tari tunggal kreasi baru. Tari tunggal ritual dipentaskan untuk acara upacara adat daerah tertentu. Tari tunggal tradisional dibawakan sebagai ciri khas daerah tertentu dan biasanya sebagai tontonan masyarakat pada acara pesta rakyat. Dan tari tunggal kreasi baru merupakan hasil perubahan gerakan tradisional yang sesuai dengan perkembangan zaman. Gerakan tari kreasi diciptakan oleh koreografer. Jadi koreografer itu adalah orang yang menciptakan gerakan tarian. Berikut ini contoh-contoh dari tari tunggal. Yang pertama, tari legong dari Bali, kemudian tari topeng kelana dari Yogyakarta, tari merak dari Jawa Barat, tari kandagan dari Jawa Barat, tari gambyong dari Yogyakarta, dan tari remo dari Jawa Timur. Selanjutnya kita akan mengenal ragam tari daerah. Indonesia memiliki berbagai tari daerah yang unik dan khas. Sebagai warga negara, kita harus melestarikannya, yaitu dengan cara mengenali tari daerah dan asalnya, serta menghafal gerakan tariannya. Mari kita simak contoh tari kelana topeng. Tarian ini disebut tarian tunggal yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Umumnya dibawakan oleh penari putra. Ceritanya tentang Prabu Klana yang sedang jatuh cinta. Yang keempat,
Iringannya seperangkat gamelan Jawa, memakai properti topeng, celana, kain, sabuk, selendang, penutup kepala, hiasan dada, hiasan tangan, dan hiasan kaki. Selanjutnya kita bahas properti tarian tunggal. Properti adalah perlengkapan yang digunakan oleh penari ketika mementaskan sebuah tarian. Fungsinya untuk menampilkan tarian agar lebih menarik dan indah. Tentunya properti disesuaikan dengan tema tarian dan gerakannya. Berikut ini yaitu contoh properti tarian tunggal. Ada kipas, topeng, kemudian selendang, ada tombak, kemudian ada payung, dan terakhir ada piring. Sebagai tugas anak-anak di SPDP ini silahkan mengerjakan LKS halaman 11 sampai 12. Selanjutnya untuk tugas SPDP KD 4.3, silahkan kalian mengidentifikasi tarian tunggal seperti contoh ini. Tentunya tarian yang diidentifikasi tidak boleh sama dengan contoh. Silakan anak-anak mencari gambar suatu tarian, entah tari remong atau tari gambyong dan lain sebagainya, tempelkan di selembar kertas dan silakan identifikasi seperti contoh yang Butik berikan. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Semoga manfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manjata wajata.